Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martinus Theonuris dengan ujung NIM 3794 kelas 37. Saya di sini akan presentasi tentang CRISPR-DM Classification Pet Adoption Like Layout. Apakah hewan peliharaan akan diadopsi? Yes atau no? Presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir Big Data. Kita langsung ke PT-nya. Konteks dan perspektif. Ilham adalah seorang pemilik sebuah penampungan hewan yang didedikasikan untuk merawat hewan-hewan yang terlantar, terluka, atau ditelantarkan. Penampungan ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi hewan hingga mereka menemukan rumah permanen melalui proses adopsi. Business understanding-nya. Ilham adalah seorang pemilik sebuah penampungan, di mana dia ingin hewan penampungannya banyak diadopsi oleh pengunjung. Dengan mempraktekkan data mining dengan metode klasifikasi, dia ingin prediksi hewan seperti apa yang disukai pengunjung di penampungannya, yang akan diadopsi untuk mendapatkan kasih sayang yang lebih. Data understanding-nya. Data source-nya data dari Google. Untuk data atributnya ada no atau nomor digunakan untuk ciri hewan atau ID hewan. Age atau umur, jumlah usia setiap hewan. Weight atau berat badan hewan. Breed adalah kelompok hewan atau ras atau keturunan. Adoption likelihood atau indikasi apakah orang mengadopsi hewan. Yes atau no. Baik. Sebelum itu saya sudah memiliki 500 dataset. Saya sudah bagikan 400 untuk data training, 50 untuk data testing, dan 50 untuk data scoring. Kita balik lagi ke PPT. Nah, di sini data profession. Di sini tidak ada data yang hilang maupun data yang tidak sesuai. Jadi kita lihat di sama atau tidak di rapid miner-nya. Nah, di sini sama persis, tidak ada yang beda. Jadi kita lanjut lagi ke PPT. Modeling desain menggunakan read Excel, setrol, dan design tree. Jadi kita lihat modelingnya, apakah sama atau tidak. Baik, di sini persis sama menggunakan read Excel, tapi di sini saya ubah menjadi training datanya jadi setrol dan decision tree. Data training ini bisa kita import data yang kita mau olah yang tadi yang 400 misalkan saya kasih contohnya adopsi training. Kita next. Nah, sebelum kita finish, di sininya ada yang perlu dirubah gara-gara di rapid miner-nya bisa ada yang salah. Jadi kita lihat apakah ada yang salah. Nah, di sini untuk nomornya, jadi kita bisa buat ID. Nah, untuk umur bisa kita buat integer aja. Nah, weight ini biar aja yang real. Berat badannya biar aja real. Untuk ras atau keturunan, ini gara-gara cuma 2, jadi kita buat binominal. Bila dia polinominal itu bisa melebihi 2, misalkan 3, rasnya ada 3. Jadi itu menggunakan polinominal. Nah, adaptionnya juga sama, gara-gara yes no aja cuma 2, jadi kita buat binominal. Kita finish. Jadi seperti itu. Jadi kita balik lagi kita ke PPT. Modeling graphic result.
Nah, di sini saya sudah jalankan, kita run. Nah, di sini ada datanya sudah diolah. Adaptation like ini jadi label. Ini yang warna biru yang kepecat-pecatan ini ID hewannya. Jadi eh, kita lihat yang tadi decision tree-nya apakah sama atau tidak. Nah, di sini sama persis, tidak ada yang beda, sama ya kayak di PPT, mirip. Jadi kita lanjut. Modeling tree if done. Nah, untuk lihat yang apa tadi? Tree if done tadi, kita lihatnya di description. Nah, di sini. Jadi di sini tidak ada yang beda, sama persis. Jadi kita lanjut ke PPT. Evaluation dataset testing. Nah, di sini di PPT-nya menggunakan Read Excel, Setrol, Decision Tree, Apply Model, dan Performance. Jadi kita lihat di Rapid Miner saya. Nah, di sini uh, modelingnya sudah saya buat sama persis tadi kayak di PPT. Untuk data-datanya saya menggunakan training data testing. Sebenarnya ini adalah read Excel, tapi saya ubah menjadi namanya data training dan testing, dan saya menggunakan Setrol 2, Decision Tree, Apply Model, dan Performance. Nah, di data training ini sama kayak di awal tadi, dia datanya diimport, datanya itu harus di apa namanya, di setting dulu gara-gara sistem yang di Rapid Miner bisa salah. Jadi kita setting manual. Sama persis kayak di awal tadi, tidak ada yang beda. Data testingnya juga sama, datanya diimport juga, diimport di apa namanya, di setting sama kayak di awal, mirip saja, nggak ada yang beda. Tetapi punya saya gara-gara sudah saya setting dan datanya saya sudah masukkan, jadi kita skip saja. Untuk set role ini kita menggunakan edit list, untuk atributnya adaptation like hot, dan itu menjadi label. Kita apply. Nah, di sini modelnya sudah saya buat sama persis kayak di PPT, jadi kita skip. Evaluation result. Nah, di sini datanya apakah mirip mirip yang ada di Rapid Miner saya atau beda? Mari kita lihat. Nah, di sini datanya sudah ada mirip, tidak ada yang salah atau yang berbeda. Jadi kita skip saja. Deployment dataset scoring. Deployment dataset scoring itu menggunakan Read Excel, Setrol, Decision Tree, Apply Model, dan Read Excel juga. Dua. Nah, di sini sama persis. Di sini namanya saya sudah ubah menjadi data training dan scoring. Nah, ini training tadi sama seperti yang di awal, seperti datanya di sininya diubah-ubah, di format your columns, kita ubah semuanya ini tambah ID, ini yang diganti integer, jadi binominal sama kayak di awal. Nah, di sini gara-gara modelingnya sama kayak di PPT, kita lanjut lagi kita ke PPT. Deployment result for dataset scoring. Nah, di sini data yang di PPT-nya kita lihat apakah sama dengan punya saya yang di Rapid Miner. Kita jalankan, kita running.
Nah, di sini datasetnya sama persis, tidak ada yang beda. Jadi kita lanjut ke PT. Deployment. Mengintegrasikan model dengan hewan peliharaan yang akan diadopsi. Menambahkan lebih banyak data training agar model yang dihasilkan lebih baik. Baik teman-teman, hanya itu presentasi saya. Bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.